Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya juga kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial mengenai jadi di sini sebenarnya saya melanjutkan tutorial yang ada di YouTube. Jadi ada yang memberi saya ini Oke, jadi nah ini dari Codepedia ya. Di Codepedia membuat tutorial. Dia sampai pada part 20. Oke. Tapi di part 20 itu beliau belum menyelesaikan berapa hal gitu, banyak hal. Satunya adalah logout gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang memang masih perlu dijelaskan gitu dan lanjutkan gitu. Oke, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi video ini. Oke. Nah, sejauh ini ketika kita sudah melaksanakan tutorialnya sampai part 20 itu, kita akan melihat fitur yang seperti ini. Ini sebenarnya adik kelas saya ya, yang mengirim source code ini, namanya Dimas. Jadi makasih Dimas ya gitu. Saya bikin username sebenarnya di sini ada yang namanya username Ligas, passwordnya 123456778, levelnya dia itu sebagai petugas. Ketika kita login ternyata Apropus dia ada rantai nomor. Look the model you have specified. Oke, dashboard ini. Jadi saya tadi belum mengganti dari dashboard ini. Oke, mungkin kita bisa langsung buka Visual Studio Code-nya di bagian dashboard di controllers. Oke, nice. Ini ya perpustakaan. Oke, kita buka yang Apropus, select folder. Oke, kita lihat ke controllers, ke panel dashboard. Nah, oke, sini saya melihat ini ya. Tadi saya agak melakukan sedikit percobaan. Oke, kita save, kita lihat lagi, refresh. Look our report. Nah, di sini juga saya akan bilang di sini refresh. Oke, ya, jadi dia masuk ya. Namanya usernya itu Ligas, alnya besar ya. Nah, di sini ada petugas, dia bisa tambah petugas, edit atau delete. Anggota juga ada, dia sama, aksinya juga sama, bisa data master, pengarang, penerbit, track, kategori buku, dan buku tentu saja karena ini kan perpustakaan. Ada sirkulasi keluar. Nah, ini keluarnya mungkin di video kali ini kita akan bahas yang sederhana dulu gitu. Mungkin kita mau bahas tentang yang keluar ini. Jadi gimana caranya supaya aplikasi kita itu bisa logout gitu. Sekarang kalau misalnya kita pencet keluar ini, dia belum keluar apapun gitu, jadi ya udah masih login aja gitu. Nah, oke. Jadi sebelum itu kalau misalnya kita lihat nih di storage nih, CTRL CV, kebetulan ini saya menggunakan browser, dia itu namanya Zen browser. Ini logonya seperti ini. Dia itu basicnya ke Firefox gitu, jadi mesinnya Firefox. Nah, kita lihat di storage-nya, di sini ada cookies. Nah, jadi di sini tuh dia menyimpan data-data kalau misalnya udah login atau belum. Nah,
Gimana kalau misalnya kita hapus delete all? Nah, ini kan nggak ada nih. Kita refresh, dia tetap masuk ke dashboard, dia tetap masuk ke dalam buku gitu. Harusnya dia itu nggak bisa masuk ke dalam ini, ini ke dalam buku ini. Jadi nggak bisa masuk ke dalam halaman buku ataupun masuk ke dashboard gitu. Harusnya nggak bisa gitu. Cuma kok ini bisa gitu. Nah, sekarang ya, gimana caranya supaya ini tuh nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya dia mencoba akses ke sini, dia bakal balik lagi ke halaman login gitu. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama kita lakuin itu mulai dari awal dah. Nah, ini kan dashboard nih. Dashboard. Nah, hal pertama yang kita lakukan itu secara sederhana itu, pertama kita itu mencegah user quest untuk login ke akun untuk login ke bukan untuk masuk ke dalam halaman yang perlu login. Nah, kedua baru kita buat teknis untuk login. Oke, kita masukkan ini ke dalam to-do kita. Nah, to-do yang perlu kita lakuin itu ditulis. Oke. Nah, yang utama kita buat gimana caranya supaya kita bisa mencegah user yang user yang bukan petugas atau bukan anggota masuk ke dalam halaman website kita gitu. Contoh sederhananya itu dashboard. Nah, gimana caranya? Sekarang kita sebelum itu kita lihat aja di login ya. Nah, di login itu dia sistemnya itu ketika dia ini masuk login nih usernya nih, terus dia masuk sini proses loginnya nih, masuk ke proses login, terus dia manggil login model. Nah, kita lihat login modelnya kayak gimana. Login model. Nah, oke, dia itu ngambil data nih, nyari datanya username sama passwordnya ada nggak. Sini datanya ditaruh di variable query. Nah, query ini nanti nemuin ini ID petugas, nama petugas, username, password sama foto petugas gitu. Nah, yang perlu kita perhatiin di sini ialah di sini nih. Nah, jadi login di sini tuh pakai sistem session. Nah, karena kita pakai sistem session, jadi buat pengecekan kita bisa memanggil session ini gitu. Session. Nah, kan kalau misalnya dia udah berhasil, dia itu ngeset datanya nih, dia bakal ada yang namanya ID petugas. Nah, gimana kalau misalnya kita cek ID petugas gitu? Kalau misalnya ada ID petugas berarti dia boleh masuk, tapi kalau nggak ada ID petugas berarti dia nggak boleh masuk gitu. Nah, oke, jadi di sini itu langkah yang pertama itu kita pakai ini, lakukan pengecekan session apakah ada ID unsur petugas. Jika ada maka boleh masuk, jika tidak alihkan ke halaman login kayak gitu ya. Nah, oke, yang pertama nih kita lakukan. Nah, sebenarnya kita bisa ngelakuin kayak misalnya kita gini sini, if not this session user data. Nah, kita kan mau ngecek ada nggak ID petugasnya. Nah, di sini kita
ngeceknya dari mana? Dari session ini. Nah di sini makanya kita manggilnya session user data gitu. Yang dicek apa? ID underscore petugas. Oke. Nah kalau di sini itu menyatakan kalau misalnya ID petugas itu enggak ada di session, maka kita alihkan ke halaman login. Nah kita pakai redirect login. Oke, save. Coba kita lihat. Nah di sini harusnya, di sini kan nggak ada usernya nih. Coba kita refresh. Nah balik lagi nih, kita paksa masuk ke dalam panel dashboard. Nah tetap dia nggak bisa masuk. Nah oke, jadi kayak gitu. Nah kita bisa pakai ini dijadikan model gitu, bisa saja dijadikan model. Jadi nanti di controllers kan, ini kan controllers, dan di sini ada model, misalnya ada model session gitu. Oke, kita coba bikin aja gitu. Nah, kenapa kok kita perlu ini untuk supaya dijadikan session nanti gitu. Jadi supaya nanti kita bisa masukin 2 metode nanti itu. Saya rencananya mau masukin 2 metode. Oke, kita buat file baru namanya session underscore model. Oke. Nah, kelas session underscore model. Nah, sini kita bisa pakai public function forget or upboard gitu. Jadi dia udah login, kalau misalnya belum login dia bakal upboard gitu. Nah contoh gini, kita ambil aja or redirect, login or redirect gitu. Jadi kalau misalnya belum login berarti dia bakal ke redirect gitu. Nah, kita lagi ini, kita cut dari sini, set. Oke, paste, save, jangan lupa di format biar agak rapi, sini exit. Oke, nice. Nah sini kita bisa panggil model session model ini mana. Nah sini session model, save. Nah sini anjay menu, sini kita bisa list session model, di sini locate or redirect, save. Apakah hasilnya akan sama? Kita lihat saja panel dashboard. Coba kita lihat. Nah tetap nggak bisa dia, nggak bisa. Nah itu oke, jadi kita sudah refactoring juga. Nah langkah selanjutnya ialah menambahkan ini ke semua controllers. Nah tapi karena saya tahu kalian malas, maka ini mudahnya gimana kalau misalnya kita bikin controllers yang pusat. Jadi dia pusatnya itu udah cekin ini semua, cekin ini semua itu, dia udah ngecekin ini. Nah jadi kita nggak perlu nulis ini sama ini manual gitu, kita cuma perlu ganti ininya tuh. Oke. Jadi mau kita mulai. Jadi di controllers kita bikin file baru namanya core controller.php. Oke, kita buat di kelas core controller extend jadi controller ini construct, kita bikin constructnya. Nah di sini save. Nah kita di sini kita buat modelnya, sini kita buat modelnya. Oke, nah habis itu kita
copy. Oke, nice, save. Oke, coba kita coba ya. Oke, nah di sini kita bikin kelas core controller yang extend ke CI controller itu. Nah sekarang kita hanya perlu ganti ini dia core controller. Oke, hasilnya sama nggak kira-kira? Panel dashboard. Class core controller not found. Oke, jadi dia katanya core controller sehingga ketemu. Oke, gimana kalau misalnya kita dan di sini. Oke, refresh. Wah. Oke, sekarang kita ganti core aja, core. Rename. Core. Oke, minta core. Save. Refresh. Oh, ini set class core controller not found. Oke, berarti mungkin kita perlu namespace ya tuh. Namespace. Perlukah namespace? Kita namakan ini dengan basic gitu. Oke, class basic not found. Oke, mungkin kita bisa menggunakan require runs journal file. Bisa pakai misalnya jadi pakai cara konvensional. Kita pakai basic PHP. Nah, nice, refresh. Nah, oke, sama langsung. Oke, sama hasilnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita cukup basic sama recurring function.
Oke, kita copy aja. Nah, oke, ini makin gede. Nah, sini anggota kita juga perlu. Oke, di sini tinggal kasih basic, terus di background sana kita paste basic enggak sudah ku sama coy, anjir basic jualan basic tinggal set tinggal basic save dari buku paste basic. Nah, logo paste basic, teman-teman paste basic, penerbit paste basic, pengarang paste basic lagi, tugas paste basic, rak paste basic, save. Oke, nice. Wow, beda. Oke, coba kita coba sama panel ke buku. Nah, itu yang kita mau lagi paksain ke panel buku, edit. Nah, bisa harus login dia. Kalau misalnya kita login guys, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu guys login. Nah, sekarang misalnya kita masuk. Oke, nice. So ini bisa coy. Oke. Nah, mana tadi dashboard ya. Oke, yang ini kita selesai. Oke, down. Ini teknis untuk logout coy. Nah, teknis logout. Nah, sebenarnya di CI itu kalau misalnya kita perhatiin, dia itu metodenya itu kayak ini nama dari viewsnya, ini folder, ini nama file PHP nya gitu coy. Nah, kayak ini tugas, terus anggota ya, panel anggota tuh, pengarang ya sama panel pengarang gitu. Nah, buat ini makanya kita perlu buat yang namanya controller buat logout. Nah, di sini kita bikin aja di sebelahnya bikin ya, di sini logout titik PHP. Nah, oke, kelas logout extends CI controller. Nah, public function index. Nah, kita ikutin session says destroy. Nah, gini, itu kita redirect ke login. Nah, soalnya kan kalau misalnya kita logout, dia itu ngehapus data-data yang udah dibikin di ini. Nah, ini kan gunanya itu untuk mengatur sessionnya supaya dia itu isinya ini. Jadi kalau kita manggil ini, dia ngehapus semuanya. Nah, kalau kita ngehapus semuanya, otomatis dia nggak bisa masuk ke dashboard, nggak bisa masuk ke denda, buku atau apapun itu. Kenapa? Karena di basic kita udah ngeblokir guys gitu. Oke, kita coba. Nah, oke,
Kalau misalnya kita bikin kayak gini berarti nanti akan jadi gini, localhost app untuk purpose slash apa sih, logout kayak ini ya, linknya harusnya kayak gini. Nah kalau misalnya kita ini di sini keluar itu dia linknya masih salah ya. Nah ini kita perlu ke views panel, di templates, di bagian menu tik php, di keluar. Oke, kita cari keluar ya, keluar. Nah ini nih di linknya. Oke, kita pakai php aja coy. Nah, paste URL sini lookout. Nice. Oke, refresh. Nah tuh linknya di bawah nih, tuh lihat nih, di sini nih, tuh keluar. Oke, nice. Kita coba masuk, paksa lagi gimana, panel dashboard. Nggak bisa coy, ke buku apa sih namanya, panel buku, nggak bisa juga. Nah kita udah logout. Oke, itu mungkin video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.